Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rodi, kelas 11 TKJC, ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang jaringan komputer dan telepon. Komunikasi jaringan pada komputer dan telepon, telepon kabel menggunakan sistem wireless sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel antara lain suara dan pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara alat yang disebut speaker. Telepon seluler menggunakan sistem wireless, pengirim dan penerima tetap tercangkup BTS (Base Transceiver Station). BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancar oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Sejarah Radio Over Internet Protocol (RoIP). RoIP singkatan dari Radio Over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP/VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. RoIP kemungkinan adanya multi komunikasi dan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. RoIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses. RoIP repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. RoIP transmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem land mobile radio atau LMR seperti push to talk atau PTT. Jenis-jenis protokol pendukung RoIP: 1. Base station atau base radio station adalah menurut peraturan radio internal Telecommunication Union itu RRR. 1. Sebuah stasiun darat dalam layanan bergerak darat. 2. IP gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. 3. Repeater adalah salah satu alat yang berguna pada jaringan komputer yang fungsinya adalah memperluas daya jangkau sinyal server, mengcover berbagai wilayah minim sinyal dari server, dan memudahkan akses sinyal Wi-Fi. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. 1. IKCache adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. 2. Shoutcast adalah sistem multi-platform transmisi audio yang diciptakan oleh
Nullsoft, pengguna bisa menggunakan MP3 atau AAC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Klien dan server dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD, GNU atau Linux, Mac OS. 3. Darwin Streaming Server adalah server streaming RTSP bersumber terbuka pertama. Ini dirilis 16 Maret 1999 dan merupakan server streaming media RTSP atau RTP berfitur lengkap yang mampu melakukan streaming berbagai jenis media termasuk H264 atau MPEG strip 4, APC atau MPEG strip 4 bagian 2 dan 3 GP. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Pengertian hybrid adalah suatu hal benda atau teknologi yang menggabungkan dua buah hal benda atau teknologi yang berbeda namun dengan tepat mempertahankan baik sifat maupun karakteristik dan dari kedua unsur tersebut. Berbasis nirkabel wireless. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah, dan sejenis gawai lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. The Base Transceiver Station (BSS) adalah bagian dari tradisional jaringan telepon seluler yang bertanggung jawab untuk mengenai lalu lintas dan sinyal terponsel. Subsistem jaringan switching BSS melakukan transcoding saluran ucapan, lokasi saluran radio ke ponsel, paging, transmisi, dan penerima melalui antarmuka udara dan banyak tugas yang lain terkait dengan jaringan radio. Subsistem switching jaringan NSS atau jaringan inti GSM adalah komponen sistem GSM yang menjalankan fungsi manajemen panggilan keluar dan mobilitas untuk telepon seluler yang roaming. Jaringan stasiun pangkalan itu dimiliki dan digunakan oleh operator telepon seluler, memungkinkan perangkat seluler untuk berkomunikasi satu sama lain dan telepon di jaringan telepon umum yang lebih luas PSTN. Arsitekturnya berisi fitur dan fungsi khusus yang diperlukan karena telepon tidak dipasang di satu lokasi. Short Message Service and Gantry antar kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. MSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkat permintaan SMS dalam jaringan yang ada. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.